Rumah itu berdinding semen belum diplester. Lantainya sebagian keramik retak. Sebagian lagi masih tanah yang mengeras karena sering diinjak. Di sudut ruang tamu sempit, satu kipas angin berdengung pelan seperti lelah bernafas, mencoba menyejukkan udara yang pengap dan penuh aroma dapur dari ruang belakang. Lia duduk di atas tikar lusuh, rambutnya diikat asal dengan karet gelang. Wajahnya lelah tapi tetap cantik. Mata itu, mata seorang ibu muda berusia 26 tahun, menyimpan sejuta tekanan. Tangannya lincah mengatur dokumen ekspor yang tadi siang masih sempat dia bawa pulang dari kantor. Jam baru menunjukkan pukul 21.45, tapi hari baginya belum berakhir. Di kamar belakang, dua malaikat kecilnya telah tertidur. Revan, si sulung yang baru berumur 4 tahun, dan Kisha, adik kecilnya yang baru genap 2 tahun minggu lalu, mereka lelap di bawah cahaya lampu temaram. Dunia mereka masih sederhana, penuh mainan rusak dan bantal lembab, belum tercemar pahitnya kehidupan yang mengelilingi orang tua mereka. Di dapur, terdengar suara panci dibanting oleh Fadil. Fadil, 28 tahun adalah suaminya, atau setidaknya dulu. Sekarang, pria itu lebih mirip bayangan lelaki yang kehilangan arah. Pengangguran sejak setahun terakhir, sejak perusahaan tempatnya bekerja tutup, dan sejak itu pula ia perlahan berubah menjadi pria pemarah, kasar, dan penuh keluhan. Apa sih gunanya kamu bawa kerjaan ke rumah terus, Lia? Suara Fadil melengking dari balik dapur. Udah kerja seharian, masih aja sibuk kayak nggak punya keluarga. Lia tak menjawab, dia sudah hafal irama pertengkaran ini. Jawabannya hanya akan memicu ledakan, diam lebih aman dan diam bisa menyelamatkan malam. Namun, diam juga menyakitkan. Aku tuh malu sama tetangga. Istriku kerja, aku di rumah. Lu bayangin tuh. Fadil terus menumpahkan frustrasinya. Apa kamu bangga sekarang lebih hebat dari suami sendiri? Kata-kata itu seperti paku-paku kecil yang ditancapkan ke dada Lia setiap malam. Bukan pertama kali Fadil bicara begitu, dan Lia tahu, ini bukan yang terakhir. Lia menarik napas panjang, menahan air mata. Di luar jendela, suara hujan turun perlahan. Seolah langit pun ikut menangisi rumah kontrakan yang tak lagi hangat itu. Dulu, rumah ini tempat tawa. Saat Revan baru belajar jalan, saat Kisha pertama kali memanggil, Mama. Tapi sekarang, rumah ini penuh bisik cemas dan langkah kaki yang hati-hati. Bahkan Revan, yang dulu cerewet bertanya ini itu, sekarang lebih banyak diam. Anak itu mulai belajar membaca bahasa wajah orang tuanya. Terlalu cepat untuk usianya yang masih belia. Dan Kisha, bayi perempuan yang mulai menirukan nada bicara ibunya, kadang ikut terdiam saat Fadil mengamuk. Besok, kamu antar anak-anak ke rumah ibu kamu aja. Fadil kembali bersuara keras. Biar aku nggak lihat-lihat mereka terus. Ganggu kerjaan aku aja. Kerjaan? Lia menahan tawa getir. Fadil nyaris tak pernah keluar rumah selain untuk beli rokok. Sisanya dihabiskan dengan rebahan, main ponsel, atau tidur. Tapi Lia tahu, jika ia menyanggah, maka piring akan melayang. Atau tangan akan mencengkram kerah bajunya. Ia tahu rasa malu Fadil berubah jadi racun, dan racun itu menyebar ke tiap sudut rumah ini. Hingga udara pun terasa beracun. Hening kembali merayap. Lia menatap foto pernikahannya yang mulai menguning, tergantung miring di dinding. Di situ mereka tersenyum, dua sejoli yang dulu penuh harapan. Sekarang, senyum itu hanya menyisakan luka. Lia berdiri, membereskan dokumen. Ia berjalan perlahan ke kamar anak-anak, mencium kening mereka satu persatu. Maaf ya, Nak. Mama, belum bisa bawa kalian ke tempat yang lebih baik. Tepat saat dia berbalik, suara pintu belakang dibanting. Fadil keluar, entah untuk ke warung atau sekadar menghindari rumah yang tak lagi dia anggap miliknya. Lia menatap pintu itu, lalu menunduk. Di hatinya, ia tahu, sesuatu sedang berubah. Sesuatu yang mungkin tak bisa diperbaiki. Dan malam itu, rumah kontrakan di Gang Sempit Cikarang Barat benar-benar terasa dingin. Bukan karena hujan, tapi karena cinta yang mati pelan-pelan. Fadil berdiri di depan warung kopi ujung gang,
Tangan gemetar menyalakan rokok ketiganya malam itu. Hujan gerimis membasahi rambut dan bahunya, tapi dia tidak peduli. Wajahnya kusut, matanya kosong, dan pikirannya berisik. Setiap malam seperti ini terasa seperti pil pahit yang harus dia telan. Istrinya sibuk, anak-anak tak menoleh padanya, dan dunia seperti menertawakannya. Lelaki 28 tahun yang seharusnya jadi kepala keluarga, kini tak lebih dari bayangan di rumah sendiri. Dulu dia yang kerja, Lia yang di rumah. Dulu dia yang pegang uang, Lia yang belanja. Tapi sekarang, semua kebalik. Udah, deal, jangan dipikirin terus. Suara Denny, tukang ojek langganan warung itu, memecah lamunannya. Laki-laki kayak kita nasibnya emang suka dibolak-balik. Fadil hanya tersenyum getir, ia tak sedang ingin nasihat, ia ingin pengakuan. Ingin dianggap berarti lagi. Sudah hampir setahun sejak perusahaan logistik tempat dia bekerja bangkrut. Sejak saat itu, dia telah mencoba bermacam-macam usaha. Dagang pulsa, ikut proyek bangunan, bantu teman di bengkel. Tapi tak ada yang bertahan lebih dari 2 minggu. Uang tak pernah cukup, dan setiap kali ia pulang dengan tangan kosong, wajah Lia yang lelah itu seolah berkata banyak tanpa perlu suara. Awalnya Fadil merasa dimengerti, Lia tetap setia, tak pernah menyalahkan langsung. Tapi lambat laun, tatapan itu berubah. Dari kasihan jadi cuek, dari sabar jadi dingin. Dan saat Lia mulai bicara dengan nada datar, Fadil tahu, cintanya sedang diuji. Harga dirinya sedang dirontokkan. Di rumah, ia jadi pemarah. Sedikit salah, meledak. Anak-anak menangis, Lia menunduk. Ia merasa seperti raja yang dipermalukan di singgasananya sendiri. Namun di dalam hatinya, ia tahu, kemarahannya bukan tentang Lia, tapi tentang dirinya sendiri, tentang lelaki yang merasa gagal. Bantuin Revan dulu, deal, kata Lia suatu pagi, buru-buru mengenakan blazer kerjanya. Aku telat meeting. Fadil mendelik ke arah anaknya yang sedang mengompol di kasur. Ngompol terus. Udah segede gini. Fadil mengomel sambil mencubit paha kecil anak itu. Revan langsung menangis. Deal. Lia menahan tangan Fadil. Jangan gitu sama anak. Seketika ruangan berubah panas. Fadil berdiri, menatap Lia seperti hendak menerkam. Kamu tuh sekarang ngerasa lebih hebat. Ya? Karena kerja? Karena punya gaji gede? Sekarang kamu yang atur rumah. Ya? Lia menahan napas, memeluk Revan yang ketakutan. Aku cuma minta kamu bantu. Itu anak kita. Deal? Ini rumah gua. Lu jangan atur gua. Fadil menendang meja plastik sampai terbalik, piring sarapan pecah berserakan. Kisha yang sedang makan roti di pojok langsung menangis keras. Tangisan, ketakutan, diam, begitulah pola rumah tangga mereka kini. Malam harinya, Fadil termenung di teras, hatinya seperti sumur gelap. Dalam, pengap, dan tak ada jalan keluar. Dulu ia punya harga diri. Dulu ia disanjung teman-teman karena kerjaannya mapan. Sekarang, ia cuma bahan bisik-bisik tetangga. Laki kok ditanggungin istri? Malu kali. Fadil makin kurus. Ya? Kasian? Kerjanya ngapain sih sekarang? Dan Lia, istrinya, seolah makin jauh. Makin dingin. Makin sibuk. Dia tak tahu apa Lia masih mencintainya atau hanya bertahan demi anak-anak. Pernah suatu malam, Fadil iseng buka ponsel Lia. Melihat isi chatnya. Bukan karena curiga selingkuh, tapi karena ingin tahu. Apakah dia masih menyebut nama, Fadil, dengan bangga di depan orang lain? Yang ia temukan justru sebaliknya. Sebuah chat dengan kakak Lia, aku capek mbak, kayaknya aku udah nggak kuat. Dia bukan lagi jadi suami yang aku kenal dulu. Dada Fadil terasa seperti dibelah, ia melempar ponsel ke tembok, membuat Lia kaget dan keluar kamar. Apa lagi deal? Tanya Lia, matanya penuh kekecewaan. Fadil hanya menunduk, tak bisa menjawab, tak bisa membela diri. Di dalam dirinya, sesuatu perlahan mati. Harga diri, rasa sayang, bahkan logika. Yang tersisa hanya amarah. Yang mengendap, tumbuh liar, dan menunggu meledak.
Dan malam itu, sebelum tidur, Fadil menatap langit-langit rumah kontrakan mereka yang penuh sarang laba-laba. Ia mendengar napas istrinya yang tenang di kamar sebelah. Lalu ia berkata pelan, lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. Aku cuma pengen dihormatin lagi, Lia. Tapi ia lupa, kehormatan tak bisa diminta, dan cinta tak bisa dipaksa. Pagi itu, matahari belum tinggi saat Lia berdiri di depan cermin kecil di kamar mandi kontrakan mereka. Ia menyentuh bagian pipinya yang lebam samar, mencoba menutupi dengan alas bedak murahan yang sudah mulai kering. Di balik pintu, suara Revan menangis terdengar lirih. Anak itu baru saja dimarahi Fadil, hanya karena menumpahkan susu di lantai. Lia menarik napas dalam, lagi-lagi pagi mereka dimulai dengan amarah. Fadil sudah duduk di ruang tamu, merokok sambil menonton video random di ponselnya. Kaos oblongnya lusuh, rambutnya awut-awutan, dan dia tak pernah sekalipun menawarkan diri untuk antar anak-anak, atau membantu membereskan rumah. Revan tuh masih kecil Dil, jangan dibentak-bentak terus, ucap Lia sambil merapikan blusnya. Ya kamu juga ngajarin dong, anak kita jadi lemah gitu karena kamu terlalu manjain, balas Fadil dengan nada tinggi. Lia hanya meliriknya sebentar, lalu melanjutkan dengan tenang, yang lemah tuh bukan Revan, tapi kamu Fadil. Kalimat itu menampar Fadil lebih keras daripada tamparan manapun yang pernah ia berikan. Dia menatap istrinya tajam, tapi Lia tak gentar. Wajahnya tenang, suaranya datar, bukan lagi ketakutan, tapi muak. Di kantor, Lia mulai terbuka pada beberapa rekan terdekat. Ada Mulan dan Santi, dua sahabat yang sudah lama mencurigai adanya sesuatu yang tidak beres di rumah tangga Lia. Lia, serius deh. Suamimu kerja di mana sekarang? Tanya Mulan pelan, saat mereka makan siang di kantin. Lia tersenyum tipis, mencoba tetap profesional. Lagi nyari-nyari San, belum ketemu yang cocok. Santi menimpali, udah setahun loh, udah lebih dari cukup waktu buat nyari. Jangan marah ya, tapi kayaknya kamu capek banget. Dia bantu kamu nggak sih di rumah? Lia terdiam sesaat, lalu menunduk. Aku udah nggak tahu harus jawab apa, katanya lirih. Malam-malam yang ia alami bersama Fadil semakin penuh tekanan. Ia tidak hanya dihina, tapi mulai sering dipukul. Tamparan, dorongan, bahkan satu kali Fadil pernah mencekik lehernya di dapur. Hanya karena Lia mematikan TV terlalu cepat saat Fadil belum selesai nonton. Dan yang paling membuat Lia hancur, anak-anak mereka ikut menjadi korban. Bukan luka fisik, tapi trauma yang pelan-pelan menggerogoti masa kecil mereka. Suatu sore, Revan berkata lirih padanya. Mama, nanti kalau Revan gede, Revan bakal jagain mama biar nggak dipukul ayah lagi. Lia menangis diam-diam malam itu, di kamar mandi, menyalakan shower agar isaknya tenggelam dalam suara air. Percekcokan menjadi rutinitas, bahkan untuk hal kecil seperti nasi yang kurang hangat, atau jemuran yang belum diangkat. Lu tuh makin lama makin nyebelin. Lia, lu pikir karena lu punya gaji, lu bisa ngomong sembarangan ke gue? Teriak Fadil suatu malam. Kamu yang mulai duluan. Dari dulu aku tahan-tahan, aku diam, tapi sekarang, aku nggak bisa lagi tutup mata Dil. Kamu kasar sama aku, sama anak-anak. Kamu bukan Fadil yang aku nikahi dulu. Lia membalas, suaranya bergetar tapi penuh keberanian. Lu mau jadi janda? Mau orang tahu suami lu pengangguran dan pemarah? Mereka udah tahu Dil, dan aku udah nggak malu lagi. Yang malu tuh harusnya kamu. Plak, tamparan itu telak, membuat Lia tersungkur ke lantai. Revan yang mengintip dari balik kamar menjerit, Kisha menangis sambil memeluk bantal. Malam itu, rumah kontrakan mereka bukan lagi rumah, tapi ladang perang tanpa benteng. Besoknya, Lia duduk sendiri di kantor. Tangannya menulis sebuah email yang sudah lama ia tunda. Kepada Lembaga Konsultasi Hukum Keluarga. Saya ingin mengajukan konsultasi perceraian. Nama saya Lia Ramadhani, usia 26 tahun, dengan 2 anak di bawah 5 tahun. Suami saya sering melakukan kekerasan fisik dan verbal, baik terhadap saya maupun anak-anak.
Mohon informasi dan bantuan lebih lanjut. Tangannya gemetar saat menekan tombol kirim. Keputusan itu berat. Tapi Lia tahu, jika ia terus bertahan, anak-anaknya akan tumbuh dalam lingkaran yang penuh luka. Dan ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tak ada lagi sayang di balik pintu rumah itu. Yang tersisa hanyalah trauma, ketakutan, dan niat untuk bertahan hidup. Dan di saat Fadil terus merasa dihancurkan oleh rasa gagal, Lia justru mulai menyiapkan jalan keluar. Malam itu hujan turun rintik-rintik di Cikarang Barat, membasahi genteng seng rumah-rumah kontrakan yang berjajar di gang sempit. Di dalam salah satu rumah, suara ketukan hujan di atap bersaing dengan suara keras dari ruang tengah. Suara pertengkaran yang semakin lama semakin kasar. "Lu mau cerai? Lu mau bikin malu gue depan orang?" teriak Fadil, matanya merah menyala. Lia berdiri mematung, memegangi pipinya yang baru saja ditampar, nafasnya tersengal, namun sorot matanya tetap tegak. "Iya, aku udah capek. Aku udah nggak kuat, Dil. Kamu bukan suami, kamu monster." Kata itu meledak di kepala Fadil. Monster? Itu kata yang selama ini ingin dia hindari, tapi malam itu, kata itu menjadi pelatuk. Tanpa sempat berpikir, Fadil melangkah cepat, mencengkeram leher Lia dan mendorongnya ke dinding. Lia meronta, memukul tangan suaminya, berusaha melepas cekikan yang membuatnya sulit bernapas. Tapi Fadil tak berhenti, matanya kosong, tubuhnya bergetar, dikuasai emosi, frustrasi, dendam, dan luka harga diri yang selama ini membusuk dalam dirinya. Dengan satu gerakan kasar, Fadil menyeret tubuh Lia yang hampir pingsan ke dapur. Tubuh istrinya terbanting di lantai dekat kompor gas. Lia mengerang, matanya mulai buram. Fadil membuka laci dan mengambil pisau dapur, tangan kanannya gemetar memegang gagang besi, keringat bercucuran meski udara dingin. "Kalau kamu nggak bisa jadi istri yang nurut, kalau kamu udah nggak mau sama aku," bisiknya pelan, hampir tak terdengar, "maka kamu nggak usah hidup." Pisau itu bergerak cepat, tangan Lia berusaha menahan pisau, tapi lehernya terluka dalam. Darah menyembur, mengenai dinding dapur dan lantai. Lia tersentak, lalu tubuhnya perlahan ambruk. Matanya terbuka, tapi kosong. Di balik lemari pembatas antara kamar dan dapur, Revan dan Kisha menyaksikan segalanya. Mereka bersembunyi di sana sejak pertengkaran dimulai. Revan menggenggam tangan adiknya, menutup mulut Kisha agar tak menangis. Tapi saat mereka melihat ibu mereka terkulai penuh darah, tangis itu pecah. "Mama, Ma." Fadil mendengar suara itu, ia menoleh, dan tiba-tiba semua hening. Darah menetes dari pisau di tangannya. Matanya menatap ke arah tubuh Lia yang mulai dingin, jemari istrinya masih bergerak perlahan, lalu berhenti. Dunia seakan berhenti berputar. Apa yang baru saja dia lakukan? Fadil mendekap tubuh Lia, mengguncangnya keras-keras. "Ya, Lia bangun dong. Aku nggak sengaja." "Lia, bangun, ayo dong," katanya panik, suaranya pecah. Tapi tubuh itu tak bergerak. Wajah Lia pucat, darah masih mengalir dari luka menganga di lehernya. Fadil menggigit bibirnya, hampir menangis, lalu menarik tubuh Lia ke kamar mandi. Ia membasuh tubuh istrinya dengan air dingin, mencuci darah dari wajah dan lehernya seperti mencoba menghapus kenyataan. "Masih bisa Lia, kamu cuma pingsan, nanti juga sadar." Dengan penuh kepanikan, ia mengeringkan tubuh Lia dengan handuk, ia menggendongnya kembali ke tempat tidur dan membaringkannya pelan, menutupi tubuh itu dengan handuk putih. Revan dan Kisha keluar dari persembunyian. Revan berjalan pelan ke arah ranjang, memegang tangan ibunya yang kaku. "Ma, bangun Ma." Kisha yang masih kecil terpeleset di lantai. Darah Lia masih membentuk genangan tipis yang belum dibersihkan. Bocah itu jatuh terduduk, menjerit, lalu berdiri dan menangis sambil mengusap tangannya ke dinding, meninggalkan jejak darah kecil di sana. Tangan mungil yang mencari pelukan ibunya, tapi hanya mendapati keheningan. Fadil terduduk di lantai, menatap jejak darah, anak-anaknya, dan istrinya yang kini tinggal jasad. Dia memandangi tangannya, ia tahu tidak ada jalan kembali. Selama 2 jam berikutnya,
Fadil membersihkan darah dengan kain pel basah. Ia mengepel lantai, mengganti baju Lia, bahkan menyapu dapur. Ia tak menangis, tak bicara. Hanya sesekali terdengar gumaman tak jelas, seolah sedang bernegosiasi dengan kenyataan. Saat rumah terasa rapi, ia berdiri di ambang pintu, menatap tubuh Lia di atas tempat tidur. Kisha duduk di lantai, masih memanggil-manggil ibunya. Revan hanya diam, memegangi boneka kelinci sobek yang dulu diberikan ibunya. Lalu, tanpa sepatah kata pun, Fadil membuka pintu depan, berjalan keluar di tengah malam menghilang ke dalam hujan yang belum berhenti turun. Fadil meninggalkan rumah kontrakan itu dalam sunyi yang memekakan telinga. Meninggalkan dua anak kecil yang belum mengerti arti kehilangan. Dan meninggalkan seorang istri yang tubuhnya kini kaku di bawah handuk putih. Beku, sunyi, dan terluka, oleh orang yang paling seharusnya melindunginya. Malam masih pekat saat Sumarni terbangun dengan nafas terengah. Jantungnya berdebar cepat, seolah baru dikejutkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Jam di dinding rumahnya menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Ia baru saja bermimpi. Atau mungkin, bukan mimpi. Dalam gelap, ia merasa seseorang mengguncang tubuhnya pelan-pelan. Tangannya yang keriput meraba sekeliling tempat tidur, tapi hanya menemui bantal dan lipatan selimut. Lalu terdengar suara, lembut tapi jelas, seperti dibisikkan tepat di telinganya. "Bu!" Sumarni membeku, suara itu, suara Lia, suara anak perempuannya. Ia menoleh ke jendela kamarnya yang terbuka setengah. Tirai lusuh berkibar pelan tertiup angin malam, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Ia berdiri perlahan, mendekat ke arah jendela, mencoba memastikan apakah yang ia dengar benar atau hanya bayangan tidurnya yang terganggu. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang. Tirai itu terangkat tinggi, dan untuk sepersekian detik, ia melihat bayangan perempuan berdiri di jalan kecil depan rumah. Bayangan itu seperti memakai daster putih, rambutnya panjang dan ia berdiri diam menghadap rumah. "Bu!" Suara itu terdengar lagi, kali ini dari kejauhan, seperti bergema dari dua arah. Langit dan bumi. Sumarni mundur selangkah, tenggorokannya tercekat. Bulu kuduknya berdiri. Itu pasti Lia. Ia tahu suara anaknya sendiri, terlalu akrab untuk diabaikan. Tapi mengapa di jam seperti ini? Kenapa Lia seperti memanggil seolah minta tolong? Sumarni menyalakan lampu kamarnya, tapi lampu hanya berkedip 3 kali lalu padam. Ia terpaku, rumah tiba-tiba terasa lebih dingin dan sunyi. Lalu terdengar suara samar dari dapur. Krek, krek, suara kursi bergeser pelan, seolah seseorang baru saja duduk. Sumarni menggenggam ujung mukenanya, ia berjalan perlahan ke ruang tengah, napasnya pendek-pendek. Tidak ada siapa-siapa, semua pintu terkunci. Tapi aroma lembab mulai menyebar. Aroma bau besi, bau air yang tercampur dengan sesuatu yang ia kenal betul, bau darah. Dan saat ia menoleh ke arah dapur, ia melihat tetesan darah kecil di lantai. 1, 2, menetes entah dari mana. Matanya membelalak. "Bu!" Revan dan Kisha, suara itu kembali, kali ini seakan dari dalam rumah. Sumarni menangis, ia tahu ini bukan hal biasa. "Astagfirullah Lia, ada apa, nak?" Angin berhembus lebih kencang dari arah pintu depan, menghempaskan daun pintu yang sebelumnya terkunci rapat. Sumarni melangkah mundur, tubuhnya goyah. Tapi ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah dorongan yang sangat kuat, mendorongnya untuk pergi ke rumah anaknya. Ia segera mengganti pakaian, mengambil kerudung dan jaket tipis, lalu melangkah keluar tanpa mempedulikan hujan gerimis yang masih turun. Langkah kakinya cepat, jantungnya tak karuan. Gang demi gang ia lewati dalam gelap, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan bayangan tinggi tembok rumah-rumah warga. Saat ia melewati gang sempit di samping rumah kontrakan Lia, ia melihatnya. Tangan mungil Kisha menyentuh jendela dari dalam rumah. Matanya merah, menangis, dan ada noda merah di bajunya. Sumarni hampir berteriak. Ia berlari ke depan rumah, mengetuk keras-keras. "Lia! Lia!" "Nak, buka pintunya." Tak ada jawaban.
Revan menangis dari dalam, suaranya memanggil-manggil ibunya. Tapi Lia tak muncul. Sumarni mendorong pintu yang tidak terkunci. Begitu terbuka, aroma amis dan bau anyir langsung menyeruak. Matanya menangkap noda merah samar di lantai. Tangannya gemetar saat ia berjalan ke dalam. Di kamar, ia menemukan Lia, tubuh putrinya terbujur kaku di tempat tidur, ditutupi handuk yang masih basah. Wajahnya pucat, lehernya menghitam, ada luka sayatan di sana, dan matanya setengah terbuka, menatap kosong ke arah langit-langit. Sumarni menjerit histeris, suara yang mengguncang gang sempit itu di dini hari. Jeritan seorang ibu yang menerima panggilan dari anaknya, bukan untuk minta dijemput dari kerja, bukan untuk menitipkan anak-anaknya, tapi untuk menyampaikan bahwa ia telah tiada. Dan roh Lia, rupanya tak bisa pergi dengan tenang, sebelum menyampaikan pesan terakhir. Anak-anaknya dalam bahaya, dan dunia belum selesai berbicara tentang kebenaran. Langit mulai memutih, tapi fajar belum benar-benar pecah. Di gang sempit itu, sunyi masih menggantung, seolah bumi menahan napas. Namun, di dalam rumah kontrakan nomor 17, teriakan Sumarni telah membelah keheningan, mengundang tetangga-tetangga berlari keluar rumah dengan wajah bingung. Ada apa, Bu Sumarni? Kenapa teriak-teriak? Tak satu pun pertanyaan dijawab. Sumarni terduduk di lantai ruang tengah, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Di belakangnya, Kisha terus menangis memanggil ibunya, duduk di atas lantai yang masih menyimpan noda darah samar. Revan berdiri di pojok kamar, diam seperti patung, matanya kosong, memeluk boneka kelinci yang nyaris hancur. Seorang tetangga, Pak Hadi, masuk dan menyibakkan tirai kamar. Ya Allah, ya Allah. Tubuh Lia masih terbujur kaku, berselimut handuk putih, rambutnya basah seperti habis dimandikan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Tapi tak butuh waktu lama untuk sadar. Ini bukan tidur, ini keabadian yang dipaksakan. Pukul 6.15, sirine polisi membelah suasana, 2 mobil patroli parkir di depan rumah kontrakan. Polisi berpakaian preman turun dengan cepat, bersama seorang petugas dari tim medis. Warga sudah berkerumun, suara mereka berbisik-bisik, mencoba memahami horor yang baru saja terjadi semalam. Seorang petugas wanita mendekati anak-anak. Kisha tak berhenti menangis, sementara Revan masih tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya menunjuk ke arah tempat tidur dan berkata lirih, "Mama dingin." "Siapa yang terakhir kali bersama ibu kalian?" tanya polisi pelan. Revan menunjuk ke arah dapur. "Ayah marah, ayah bawa pisau," ujar Revan lagi. Semua terdiam. Kalimat polos itu menjadi kunci pertama dalam mengungkap tragedi. Di dalam kamar, tim forensik mulai bekerja. Petugas mengangkat handuk yang menutupi tubuh Lia, luka menganga di lehernya langsung menjelaskan segalanya. Ada tanda cekikan di leher, luka bekas seretan di punggung, dan darah kering di sela-sela kuku. Lia sempat melawan, tapi kalah. Di dapur, lantai sudah dipel, tapi bau darah masih terasa. Di lemari bawah kompor, ditemukan pisau dapur dengan noda merah samar yang belum sempat dibersihkan tuntas. Gagangnya licin, masih menyimpan sidik jari. "Ini pembunuhan dalam rumah sendiri," kata salah satu penyidik, "dan pelakunya sudah jelas, suaminya." Tetangga-tetangga mulai bergumam, beberapa mengaku mendengar pertengkaran malam sebelumnya. Tapi seperti biasa, mereka anggap itu masalah rumah tangga. Mereka tak tahu malam itu menjadi akhir segalanya. Sumarni hanya bisa menatap tubuh anaknya saat dibawa keluar rumah dengan kantong jenazah. Tangisnya pecah, ia berlari mengejar petugas ambulans, lalu jatuh terduduk di tanah becek, memukul-mukul dada sendiri. "Itu anak saya, itu anak saya." Dari kejauhan, Revan masih berdiri mematung, tangannya tak melepaskan boneka kelinci, dan di pipinya, air mata jatuh tanpa suara. Kisha dipeluk oleh petugas, wajahnya merah dan basah. Di tangannya, masih ada sisa noda darah ibunya. Di tembok ruang tamu, terlihat coretan tangan mungil, usapan darah yang belum sempat hilang. Tanda terakhir dari kepanikan dan kebingungan seorang anak yang mencari ibunya.
dan tak menemukannya dalam keadaan hidup. Pukul 8, media mulai berdatangan, wartawan dengan kamera dan mikrofon mewawancarai tetangga, polisi, bahkan kepala RT. Betul, selama ini rumah tangganya memang sering cekcok. Suaminya nganggur, istrinya kerja. Ya, sering kedengaran ribut-ribut, tapi ya kami kira biasa. Mereka punya 2 anak, kecil-kecil. Cuplikan berita malam itu memenuhi layar televisi nasional. Foto Lia yang diambil dari akun media sosialnya menjadi latar utama dengan keterangan. Tragis. Seorang ibu muda ditemukan tewas di rumah kontrakan, diduga dibunuh suami sendiri. Sore hari, Revan dan Kisha dibawa ke rumah Sumarni, mereka dipeluk erat, diberi makanan, dibersihkan. Tapi tidak ada yang bisa menghapus suara terakhir ibu mereka, yang akan terus tinggal di kepala mereka. Dan Fadil? Hilang. Tak ada jejak di kontrakan, tak ada saksi yang melihat dia kabur. Polisi menyebar informasi ke seluruh pos penjagaan. Foto Fadil mulai tersebar di media. Wajah pria kurus dengan mata tajam dan rahang tegang, wajah dari seorang pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang telah kehilangan kendali. Tapi lebih dari itu, wajah seorang ayah yang meninggalkan 2 anaknya, tepat di saat mereka paling membutuhkan perlindungan. Pagi yang sunyi itu telah menjadi awal dari luka panjang. Luka yang tak hanya ditinggalkan pada dinding rumah kontrakan, tapi di hati 2 anak kecil yang harus belajar menerima kenyataan bahwa dunia bisa berubah kejam hanya dalam 1 malam. Dan bahwa kadang, rumah sendiri bisa menjadi tempat paling berbahaya di dunia. Fadil berlari di tengah kegelapan malam, kakinya menyusuri jalan setapak berlumpur di pinggiran Subang. Tubuhnya basah kuyup, bukan hanya karena hujan yang mengguyur, tapi juga karena keringat dingin yang terus-menerus membasahi punggungnya. Sudah 5 hari sejak ia meninggalkan rumah kontrakan itu. 5 hari sejak darah Lia mengalir di tangan yang kini ia sembunyikan di dalam saku jaket sobek. 5 hari sejak 2 pasang mata anak-anaknya menatapnya dengan ketakutan. Dan 5 malam penuh teror yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Di penginapan kecil tempat ia bersembunyi pertama kali, ia mendengar suara pintu kamar diketuk perlahan setiap malam. Tok, 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 terdengar suara ketukan, tapi saat ia buka, tak ada siapa-siapa. Lalu mulai muncul suara napas. Dekat, sangat dekat, seolah dihembuskan di belakang telinganya. Hingga suatu malam, saat ia menatap cermin di kamar mandi, ia melihat sosok berdiri di belakangnya. Wajah pucat Lia, lehernya bersimbah darah dan terlihat luka sayatan yang melebar akibat gorokan pisau dapur, matanya basah tapi tak menangis. Kamu pikir kamu bisa lari, Dil? Fadil menjerit dan menghancurkan cermin itu dengan tangan kosong. Keesokan harinya, ia kabur ke Garut, menumpang truk pengangkut sayur, lalu berjalan kaki sejauh 5 km ke arah selatan. Ia tidur di musola kosong, makan dari hasil mengemis dan menyamar sebagai gelandangan. Namun, Lia terus muncul. Di malam hari, saat ia menutup mata, suara tangisan Kisha dan Revan memenuhi telinganya. Suara Lia menggumamkan doa tidur untuk anak-anak mereka, doa yang dulu selalu membuat malam menjadi hangat. Tapi kini terdengar seperti nyanyian duka yang menghantui batinnya. Ia bermimpi setiap malam, mimpi yang sama. Lia duduk di tepi ranjang, berdaster putih dengan wajah pucat, menatapnya, dan bertanya lirih. Kenapa, Fadil? Kenapa kamu ambil nyawaku? Aku belum selesai hidup. Anak-anak butuh aku. Wajah itu berubah, dari sedih menjadi marah. Mata Lia menjadi hitam, darah menetes dari rambutnya, dan dia mulai merangkak ke arah Fadil dengan suara berderak, seperti tulang patah yang dipaksa bergerak. Sementara tetesan darah segar mengikuti setiap gerakan Lia. Fadil terbangun dengan teriakan, berkali-kali ia membasuh wajahnya karena ketakutan. Warga sekitar mengira dia gila. Ia sering bicara sendiri, meludahi bayangannya di dinding, dan pernah mencoba melompat ke sungai, tapi gagal karena tubuhnya terlalu lemah. Tubuhnya mengurus dengan cepat, matanya cekung, kulitnya kotor, penuh luka cakaran yang ia buat sendiri. Media nasional mulai menggila. Foto Fadil terpampang di semua portal berita.
Pelarian Fadil, pembunuh sadis istri sendiri, kini diduga di wilayah Priangan. Anak-anak saksi pembunuhan, kini dalam pengawasan psikolog dan KPAI. Tragis. Lia, ibu muda cerdas dibunuh suaminya sendiri, roh korban diduga munculkan kejadian mistis di sekitar kontrakan. Bahkan acara TV mulai mengulas kasus ini dalam segmen khusus, dari sisi kriminal hingga mistik. Beberapa tetangga Lia bersaksi, mereka mendengar tangisan di malam hari dari kontrakan kosong itu. Seseorang mengaku melihat bayangan perempuan berdiri termenung di atap rumah kontrakan, mengenakan daster putih. Dan semakin banyak orang mulai percaya, Lia belum pergi dengan tenang. Pada hari ke-13 setelah pembunuhan, Fadil sudah tak kuat lagi. Pagi itu, ia berjalan sendirian ke Polsek Garut Kota. Langkahnya gontai, napasnya berat. Bajunya kotor, rambutnya kusut, dan matanya merah penuh insomnia. Saat petugas piket menatapnya, Fadil berkata lirih. Fadil, saya, pelaku pembunuhan istri saya, Lia Ramadhani. Tolong, hentikan dia, hantu itu. Petugas terdiam sesaat, lalu memberi isyarat pada rekannya. Fadil menangis, sujud di lantai dingin, tangannya bergetar. Dia terus ngikutin saya, Pak. Setiap malam, setiap saya tidur, dia marah, dia gak bisa pergi, bahkan kadang dia tidur di samping saya, Pak. Kalau saya bisa tidur sebentar, ketika saya buka mata dia sudah di samping saya. Bahkan pernah melayang di atas saya dengan matanya yang melotot mengerikan. Saya salah. Saya gak bisa tidur lagi. Tolong saya, Pak. Ampuni saya, Lia. Dan dengan itu, Fadil menyerahkan dirinya. Tapi ia tidak menyerah karena takut pada hukum manusia. Ia menyerah karena kalah oleh roh istrinya sendiri. Roh yang hanya ingin satu hal, keadilan. Sementara itu, di rumah ibunya, Revan dan Kisha mulai menunjukkan perubahan. Mereka lebih pendiam dari biasanya, sering bangun tengah malam dan menangis sambil menyebut nama ibunya. Kisha bahkan kadang berdiri di depan jendela, menatap kosong ke jalanan gelap dan berkata, "Mama, tadi datang lagi." Mama senyum, tapi sedih. Dan Sumarni hanya bisa menatap anak-anak itu sambil menahan tangis. Anaknya telah pergi, tapi cintanya belum mati. Dan bagi roh yang belum tenang, cinta bisa berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat daripada maut. Sel isolasi Polsek Garut terasa lebih sempit dari ukuran sebenarnya. Tau lembap dan dinjin semen menjendap dalam paru-paru. Fadil duduk membungkuk di sudut ruangan, memeluk lutut, tatapannya kosong. Ia tak tidur, tak makan dengan lahap. Dan setiap malam, matanya terus menatap ke pojok atas dinding, tempat Lia biasa muncul dalam mimpinya. Tapi sejak malam ia menyerahkan diri, roh Lia tak lagi datang. Tak ada suara pintu diketuk, tak ada suara doa. Tak ada bayangan yang berjalan di ujung matanya. Dan anehnya, justru itu yang membuat Fadil semakin hancur. Ia merasa ditinggalkan, bukan dimaafkan. Seolah Lia telah menyampaikan pesan terakhirnya. Aku tidak akan ganggu kamu lagi, karena dunia yang akan menghakimimu. Pagi harinya, ruang interogasi terasa dingin meski matahari menyinari kaca jendela. Dua penyidik duduk di hadapan Fadil. Satu membawa rekaman suara Revan dari BAP awal, yang menggambarkan apa yang mereka dengar malam itu. Ayah marah, ayah pukul mama dan ayah bawa pisau. Fadil menunduk, bahunya berguncang, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tubuhnya menolak kenyataan. "Kenapa kamu bunuh Lia?" tanya penyidik. Butuh waktu sebelum Fadil menjawab, suaranya serak. "Karena aku takut ditinggalin. Takut dianggap gak berguna. Tapi ternyata, aku sendiri yang ninggalin dia. Dan sekarang aku bahkan gak layak minta maaf." Penyidik hanya mencatat. "Apakah kamu menyesal?" Fadil mengangguk lemah, tiap detik. Tapi penyesalan gak bisa ngebalikin Lia. Gak bisa bikin anak-anakku punya ibu lagi. Di Jakarta, berita penangkapan Fadil menjadi headline. Media televisi menyiarkan wajahnya di borgol, dengan caption, "Pembunuh istri di Karawang menyerahkan diri setelah diteror arwah korban." Di sosial media,
Nama Lia menjadi simbol. Banyak akun perempuan membagikan kisahnya dengan tagar keadilan untuk Lia, tagar stop KDRT, tagar Lia tidak diam. Ribuan komentar memenuhi internet, mulai dari kemarahan publik, dukungan untuk anak-anak Lia, hingga kesaksian perempuan-perempuan lain yang pernah mengalami hal serupa. Kasus Lia membuka luka banyak orang. Namun ada satu video yang paling menyentuh. Rekaman CCTV dari kantor RT yang memperlihatkan Lia mengantar anak-anaknya bermain sore hari, 3 hari sebelum kejadian. Senyumnya masih ada, rambut panjangnya terikat rapi, tak ada yang menyangka, itu akan menjadi kenangan terakhirnya di dunia ini. Sementara itu, di rumah Sumarni, suasana perlahan berubah, Revan sudah mulai bisa bicara. Ia menggambar ibunya dalam selembar kertas. Seorang perempuan berambut panjang, berdiri memegang tangan 2 anak kecil. Di langit, ada tulisan, Mama di atas, tapi Mama lihat Revan dan Kisha terus. Kisha masih kerap terbangun malam-malam, tapi malam itu berbeda. Ia berlari ke kamar neneknya dan berkata, "Nek, Mama tadi senyum." Mama bilang, "Jangan takut. Mama udah nggak sedih lagi." Sumarni memeluk cucunya erat-erat. Di sudut kamar, angin dingin berhembus pelan dari jendela yang terbuka. Tirai bergoyang pelan, dan entah hanya imajinasi atau bukan, sesaat Sumarni mencium aroma bedak yang biasa dipakai Lia. Lembut, ringan, dan hangat. "Terima kasih nak. Kamu udah pamit." Di balik jeruji, Fadil bukan lagi manusia seutuhnya. Ia hanya cangkang dari seorang pria, yang dulu dicintai, lalu dibenci, lalu dilupakan oleh orang-orang yang paling ia sayangi. Malam itu, langit mendung tanpa bintang. Di sel tahanan, Fadil duduk diam di atas matras tipis, memeluk lutut. Semua narapidana di bloknya sudah tertidur, tapi matanya tetap terbuka. Ia tak berani memejamkan mata. Sudah beberapa malam ini, ia bermimpi buruk. Bayangan Lia datang dengan wajah penuh darah, mata membelalak, dan jeritan sunyi yang menembus tulang. Namun malam ini, terasa berbeda, udara tiba-tiba menjadi sangat dingin. Napas Fadil keluar dalam uap putih, padahal ia hanya duduk di ruangan tanpa AC. Lampu sel yang biasa berkedip tiba-tiba mati sepenuhnya dan kegelapan menelan segalanya. Sek. Sek. Suara langkah kaki mendekat, perlahan, teratur. Bukan dari lorong luar, tapi dari dalam. Fadil gemetar, ia tahu suara itu. Langkah seorang perempuan, tanpa alas kaki, menyeret waktu bersamanya. Lalu, ia muncul. Dari pojok gelap ruangan, tubuhnya perlahan terlihat. Daster putih itu basah di bagian leher, rambut hitamnya menjuntai acak-acakan. Mata Lia menatap langsung ke arahnya, mata yang ia ingat saat pertama kali jatuh cinta, dan juga yang terakhir kali ia lihat sebelum ia menggoroknya. Tapi kini, mata itu, tidak marah, melainkan penuh luka, dan sayang yang masih tersisa. Fadil. Suara itu lembut, tapi gaib, seperti angin berbisik tepat di belakang telinga. Tubuh Fadil mulai berkeringat, ia berlutut di lantai, menangis, meratap seperti anak kecil. Lia, aku salah. Aku naisel. Lia mendekat, setiap langkahnya tak menghasilkan suara. Dan entah bagaimana, cahaya tipis mulai memancar dari tubuhnya, menerangi sel suram itu dengan lembut. Wajahnya kini bersih, luka di lehernya telah menghilang. Ia terlihat seperti Lia yang dulu, di hari pernikahan mereka, saat ia masih mengenakan gaun sederhana dan tersenyum malu. "Aku sudah tahu penyesalanmu, Dil," bisik Lia. "Tapi penyesalanmu tak bisa membangunkanku dari kubur." Fadil pun mengangkat wajahnya, air matanya mengalir deras. "Aku dihukum bukan cuma karena pisau itu, tapi karena kamu berhenti mencintaiku, bahkan sebelum tanganmu membunuhku." Fadil menggeleng cepat. Tidak, aku masih cinta. Aku cuma lemah. Aku iri, karena kesuksesanmu." Lia menatapnya dalam, "Aku tahu. Karena itu, malam ini aku datang. Bukan untuk menghantuimu, tapi untuk berpamitan." Wajah Fadil menegang, tangisnya makin keras. "Aku sudah memaafkanmu, Fadil."
Aku tahu kamu takut, aku tahu kamu akan hancur tanpa aku. Tapi ada dua nyawa yang lebih berharga dari semua ini. Anak-anak kita. Revan dan Kisha, jangan biarkan mereka tumbuh dalam rasa takut seperti yang kamu wariskan kepadaku. Lia berlutut, menyentuh wajah Fadil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan di dalam dingin yang membekukan. Bukan sekadar roh, tapi kasih yang belum padam. Berjanjilah, jaga mereka. Bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Jika kamu masih bisa berubah, maka jangan mati sebagai pembunuh Dil. Aku dihukum bukan cuma karena pisau itu, tapi karena kamu berhenti mencintaiku, bahkan sebelum tanganmu membunuhku. Fadil menggeleng cepat. Tidak, tidak, aku masih cinta. Aku cuma lemah. Aku iri, karena kesuksesanmu. Lia menatapnya dalam, aku tahu. Karena itu, malam ini aku datang. Bukan untuk menghantuimu, tapi untuk berpamitan. Wajah Fadil menegang, tangisnya makin keras. Aku sudah memaafkanmu, Fadil. Aku tahu kamu takut, aku tahu kamu akan hancur tanpa aku. Tapi ada dua nyawa yang lebih berharga dari semua ini. Anak-anak kita. Revan dan Kisha, jangan biarkan mereka tumbuh dalam rasa takut seperti yang kamu wariskan kepadaku. Lia berlutut, menyentuh wajah Fadil. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan kehangatan di dalam dingin yang membekukan. Bukan sekadar roh, tapi kasih yang belum padam. Berjanjilah, jaga mereka. Bukan dari orang lain, tapi dari dirimu sendiri. Jika kamu masih bisa berubah, maka jangan mati sebagai pembunuh Dil. Matilah terhormat sebagai ayah mereka. Fadil menggenggam tangan Lia yang dingin namun menenangkan. Aku janji. Lia, aku janji akan berubah dan aku janji akan menjaga mereka. Lia tersenyum, dan dengan itu, tubuhnya mulai memudar. Berubah menjadi cahaya putih lembut yang mengalir perlahan, mengelilingi ruang sel, lalu naik ke langit-langit dan menghilang. Pukul 3.33, lampu sel menyala kembali, Fadil masih terisak di lantai. Tapi ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Untuk pertama kalinya sejak ia menyerahkan diri, wajah itu tidak dipenuhi horor, melainkan ketenangan. Rasa bersalahnya masih ada, tapi ia tahu, malam itu, Lia benar-benar telah pergi. Bukan karena dibunuhnya, tapi karena ia telah memberi maaf, yang tak diminta, tapi sangat dibutuhkan. Dan mulai malam itu, Fadil mulai mencatat semua yang terjadi. Ia menulis, menggambar wajah anak-anaknya dari ingatannya, dan menulis pesan untuk masa depan mereka. Karena ia sadar, satu-satunya cara untuk menebus dosanya adalah dengan memastikan dua warisan Lia di dunia ini, tak akan tumbuh dalam bayangan kejahatannya. 2 tahun telah berlalu sejak malam berdarah di rumah kontrakan itu. Cikarang Barat sudah kembali sibuk seperti biasa. Jalanan padat oleh motor dan mobil pekerja, pabrik-pabrik berdiri tegak dengan suara mesin yang tiada henti. Kehidupan tak menunggu siapapun. Tapi di sudut kecil Bekasi, ada 2 anak yang tak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Revan kini berusia 6 tahun, sudah masuk SD kelas 1. Ia cerdas, tenang, dan sangat protektif terhadap adiknya. Kisha, yang kini berusia 4 tahun dan masih memanggil ibunya saat tidur. Tapi kini, bukan dengan tangis, melainkan dengan senyum. Mereka tinggal bersama nenek mereka, Sumarni, di sebuah rumah sederhana tidak jauh dari lokasi kontrakan yang lama. Rumah itu kecil, tapi penuh kasih. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai foto besar. Lia tersenyum, memegang tangan kedua anaknya. Di bawahnya tertulis tulisan tangan Revan. Mama di surga. Tapi Revan dan Kisha tetap sayang Mama. Sumarni masih sering termenung sendiri, tapi setiap kali ia melihat cucu-cucunya bermain, ia tahu, tugas Lia belum selesai. Ia kini meneruskan cinta anaknya itu, merawat 2 tunas yang tumbuh dari tragedi. Di tempat lain, Fadil menjalani sisa hidupnya sebagai narapidana. Ia tak pernah meminta keringanan hukuman, ia menerima vonis 20 tahun penjara dengan kepala tertunduk. Di dalam tahanan, ia bukan tahanan biasa,
ia sering menyendiri, banyak menulis, banyak merenung. Ia membuat buku harian untuk anak-anaknya. Setiap halaman diawali dengan kalimat, "Untuk Revan dan Kisha. Maaf, karena ayah bukan rumah yang aman untuk ibu kalian." Di buku itu, ia tidak pernah menulis tentang pembelaan. Sesekali, Fadil bermimpi tentang Lia, tapi tidak lagi dalam rupa mengerikan. Ia muncul dengan senyum, duduk di kursi taman, dikelilingi bunga-bunga putih. Ia tak bicara, hanya menatap Fadil, lalu menoleh ke arah dua anak kecil yang sedang bermain di kejauhan. Lalu ia perlahan berdiri dan menjauh. Dan Fadil tahu, itu tandanya, Lia telah benar-benar pergi. Di sekolahnya, Revan kadang diminta menggambar keluarganya. Ia selalu menggambar 4 orang, dirinya, Kisha, nenek, dan seorang perempuan berjilbab berdiri di langit, memegang hati berwarna merah muda. "Ini siapa?" tanya gurunya. "Ini Mama," jawab Revan. "Mama udah nggak ada, tapi Mama selalu lihat kami dari atas." Guru itu pun menahan air mata. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-7, Revan meniup lilin dan berkata, "Aku ingin jadi orang baik, supaya Mama senang di surga." Hidup tidak selalu memberi keadilan sempurna. Luka tidak selalu sembuh, tapi kehidupan selalu berjalan. Dan dalam perjalanan itu, cinta, bahkan yang lahir dari tragedi, masih bisa menyelamatkan jiwa-jiwa kecil dari hancur total. Lia mungkin telah tiada, tapi cintanya masih hidup. Dalam suara Kisha yang menyebut namanya setiap malam sebelum tidur. Dalam pelukan Revan kepada adiknya, setiap kali petir terdengar di luar jendela. Dan dalam lembaran catatan yang ditulis Fadil, satu-satunya cara yang ia tahu untuk menebus kesalahan paling kelam dalam hidupnya. Karena di balik kematian, ada kehidupan yang harus dilanjutkan. Dan dalam hidup yang penuh luka itu, mereka tetap belajar mencintai. Dengan diam, dengan tangis, dengan setia.